sampaikan rasa, namun di hadapanmu semua buyar tak menentu. Tangan untuk Komar Arsal. Bulako pondae kubindai ina mokong bulengku ikambo wonuangku ikan dari oh masalah nih kalau cuma dapat sudah 10 orang bukan sampai 100. Uri panjaji dino engkar riwata kalemu letu jampakna dilino si paduang taru. Uri panjaji dilino tudang riwata kalemu lepu rangi totoku dosi pandua siruntu. Mata mona mataku ala sirip olorua mau padamu si bawang dauna aleku aleku bangda udangi zori masuk di dandana si toto aleku aleku. Kepala Desa Amberi, Bapak Sofyan Rauf, SPD MH. Beliau sudah bersama Pak Umar. Di sampingnya ada tokoh masyarakat, Pak Tambaru, SPD. Yang terhormat Ketua Rumah Umar Arsal Center, Bapak Kade Al-Habsi. Mohon berdiri, Pak. Assalamualaikum. Yang terhormat Sekretaris Rumah Umar Arsal Center, Pak Komang. Boleh berdiri Pak Komang. Beliau juga salah satu pengurus DPC Kota Kendari bidang OKK. Yang terhormat Dr. Andes Umar Arsal, caleg DPR RI Partai Demokrat nomor urut 2. Mohon tepuk tangan. Tagline beliau, Umar Arsal kembali untuk Sultra 2024. Tagline ini beliau ambil karena banyak kepala desa yang minta beliau untuk tampil kembali. Untuk itu beliau betul-betul fokus berjuang untuk masyarakat Sulawesi Tenggara. Yang terhormat Ketua Koordinator Wilayah Kabupaten Konawe, khususnya Kecamatan Lambuyan, Kecamatan Wepae, Kecamatan Wanembute, Kecamatan Puriala, Saudara Mursalim. Yang terhormat dan kami banggakan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, majelis taklim, tamu undangan yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Saya
Jumat, tim kerja Rumah Umar Arsal Center pada hari ini, hari Sabtu, Agustus 2024, memandu acara pengukuhan koordinator desa kelurahan caleg DPR RI Partai Demokrat. Aspirasi masyarakat dan kita titipkan kepada beliau. Semoga beliau bisa amanah dan bisa mewakili kita kemudian hari di DPR RI. Ke depannya, karena saya tahu beliau ini selama menjadi anggota DPR RI selalu sangat memperhatikan masyarakat Sulawesi Tenggara pada umumnya. Karena kenapa? Saya tahu pekerjaan beliau, rekam jejak beliau ini orang yang berakal sehat. Bagaimana ya Pak? Iya, berakal sehat. Kenapa? Karena setelah terpilih beliau selalu memberikan bantuan. Tadi kami sudah sempat diskusi, ada beberapa bantuan-bantuan yang sudah banyak besar dianggarkan di khususnya Konsel, itu masalah jalan tani, bedah rumah, kemudian normalisasi, dan itu memang sangat penting, sangat perlu untuk kita ini sebagai petani pekebun, sebagai aksesnya kita untuk memperlancar kita punya roda perekonomian. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat datang Bapak Dr. Andus Haji Umar Arsal sudah mau bersilaturahmi dengan kami di sini. Insya Allah kami mendukung 100%. Teman-teman diatur posisi berdiri. Juwita Sari, Tonggobu, Tanggobu, Umardin, Tetem Bomua. Agak maju ke depan, teman-teman, agak maju ke depan. Pembawa rompi. Mohon izin Pak Dr. Andus Haji Umar Arsal untuk mengenakan rompi untuk koordinator desa. Akan mensosialisasikan Dr. Andus Haji Umar Arsal dengan cara sopan, tertib, mendidik, bijak dan beradab. 4. Bahwa saya akan selalu taat dalam menjalankan peraturan pemilu, menegakkan demokrasi, dan undang-undang dasar, negara Republik Indonesia. Saya Dr. Andus Haji Umar Arsal dengan resmi mengukuhkan saudara-saudari sebagai Kordes Desa yang telah ditunjuk di Kecamatan Lambuya, Kecamatan Kuriala, Kecamatan Koipai, Kecamatan Limute. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab. Sekali lagi, bersedia? Jangan gara-gara hanya uang 100-200 ribu tiba-tiba tergadaikan
dan akhirnya rusak 5 tahun program. Betul ya? Mudah-mudahan ya. Jadi ingat itu. Jadi kalau saya bantu transportasi wajar karena kalian udah bagian dari keluarga besar Rumah Umar Arsal Center. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Wapai. Nama? Selamat bergabung deh. Sama siapa Pak? Ini udah lama ini. Ya. Mohon bantuan lagi Pak. Nama desanya di mana masih? Ameroro. Bu, desa apa? Sri Wahyuni. Selamat bergabung ya Bu. Oke, Pak, desa mana? Desa Perbatasan. Oh, desa. Jauh sekali. jangan tinggalkan tempat itu. Mohon koordinasi, jangan bergeser Bu. Dengan tasnya di bawah Bu, kita akan foto bersama. Mohon maaf Ibu, kita gabung dulu. Kita foto bersama supaya ada dokumentasi. Nama siapa? Esran. Desa Males. Selamat bergabung. Jauh ya? Lumayan. Barat. Nama lengkap. Ya, bro. Ya. Nama apa? Rumah ini ada pada saya di sini. Salam keluarga. Tulis dong, Pak. Apa barang salah lipat apa? Supaya bisa Siapa? kita foto bersama dulu. Yang di depan dulu ya. Satu, dua, tiga. Berapa lagi? Satu, dua, satu, dua, tiga. Satu lagi, satu, dua. Kasih banyak. Ayo, kita dialog. Dia ada pertanyaan-pertanyaan. سلامة في الدين وعافية في الجسد وسيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وبعد الموت اللهم حوم في صخرة الموت والنجاة من النار والوفاء من الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر من الحاضرين ربنا لا تكلنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Solihin dari Desa Mata Iwoi, Kecamatan Onyembute. Yang pertama ini Pak, saya mengucapkan kepada Dr. Andos Haji Umar Arsal mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pada saat itu saya pernah diundang dengan adinda saya Nur Salim di Desa Silea, ada program Bapak. Pada saat itu ada surat masal dan pembagian kacamata untuk orang tua. Alhamdulillah di desa kami itu ada yang mendapat merasa bahagia Pak dengan ukuran pada saat itu kacamata. Dan yang kedua Pak, saya ingin sampaikan di wilayah saya ini Pak, yang pertama potensi sawah di sana itu 174, sementara fungsionalnya itu hanya sekarang tinggal
73 hektar. Di sini yang menghambat pengurangan persawahan di sana, Pak, itu masalah pengairan. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah wakil pilih di Desa Mata Iwoi itu, Pak, kurang lebih 643. Yang kemarin data kemarin Pilkades, di sana itu sebagian 40% adalah pengusaha industri batu merah. Iya. Jadi di sini yang saya ingin sampaikan, Pak, yang pertama di sana banyaknya yang mengolah sawah ini karena keluhannya masalah air. Itu yang pertama. Dan yang kedua, masalah industri batu merah ini, Pak. Banyak sekali caleg-caleg itu yang mau dari daerah atau provinsi atau DPR itu selalu menjanjikan untuk program-program, tapi untuk batu merah itu, Pak, sama sekali sampai sekarang saya tidak menghilangkan, belum sama sekali disentuh. Jadi 40% itu, Pak, Mata Iwoi pengolahan industri batu merah. Jadi mungkin itu, Pak, untuk catatan saya, dan insya Allah Bapak ketika nanti diberikan amanah jadi caleg di DPR RI, hanya saya ingin menyampaikan aspirasi masyarakat Desa Mata Iwoi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili daripada koordinator Desa Amberi, sekaligus sebagai kepala wilayah yang paham betul tentang wilayahnya, desanya sendiri. Pertama, terkait masalah kondisi geografis Desa Amberi. Pertama terkait persoalan perkebunan, bahwa di sini itu sudah ada gencar-gencarnya dan cocok untuk menanam sawit, Pak. Iya, sawit, bibit sawit. Kemudian bibit lada dan bibit coklat. Kemudian mau itu coklat kembali, sekarang mereka banyak mulai menanam kembali. Ya, harapan masyarakat di sini itu kalau Bapak nanti insya Allah terpilih, mungkin bisa dibantu untuk bibitnya, Pak, bibit sawit. Kemudian dengan alsintannya, Pak, alsintannya apakah itu mungkin John Deere atau mungkin kemudian pupuk, kemudian mungkin alat-alat semprot, itu mungkin, Pak, mungkin bisa dipikirkan nanti ke depan. Kemudian yang kedua terkait daerah aliran sungai tadi, karena di sini itu posisi pohon aliran sungai ini sudah dihalang-halangi oleh pohon sagu. Jadi pohon sagu itu akarnya makin tahun makin tinggi. Jadi kalau daerah, kalau namanya kami Ulu Amberi di sana atau Ulu Awuluti sudah banjir, turun airnya ke sungai itu kan akar-akar pohon sagu itu menghalangi. Jadi dia membuang ke depan sekarang. Jadi sudah banjir kalau di depan. Jadi kemarin itu sudah beberapa anggota DPR sampai reses ke Amberi ini sudah menjanjikan, tapi belum pernah ada realisasi. Mungkin Bapak mungkin bisa juga pikirkan nanti ke depan kalau Bapak sudah terpilih. Ya. Kemudian yang paling pokok juga ini, kita tidak bisa terlepas daripada keterwakilan gender ini. Mereka punya banyak usulan-usulan ibu-ibu ini yang memang sering tidak terlalu diperhatikan. Terkait mungkin Bapak juga mungkin kalau bisa memperjuangkan kami di sana, kalau sudah jadi anggota dewan, terkait mereka punya usaha-usaha mikro, mungkin bisa dibantu bantuan apakah itu mungkin ada semacam pelatihan, karena di sini potensinya ibu-ibu di sini kebanyakan yang berjiwa pedagang. Karena memang kami di sini diajarkan untuk ini, karena ya tidak ada tidak ada yang bisa kami harap untuk perputaran roda ekonomi, kami cuma perkebunan saja. Ya, mungkin bisa kita lihat kondisinya sekarang banyak toko-toko atau kelontong mungkin yang ada di sini. Ibu-ibu itu sangat antusias untuk ini
menambah kebutuhan ekonomi yang ada di rumah tangganya. Ya itu. Kemudian yang kedua tadi UMKM, kemudian mungkin bisa dibantu juga terkait persoalan mungkin apakah itu ada kelompok-kelompok kayak semacam kelompok dasar wisma yang bisa diperbesar, mungkin majelis taklimnya juga. Kemudian ada juga yang lebih penting lagi terkait masalah, karena kami di sini kearifan lokalnya itu sudah mulai ini Pak, sudah mulai agak pudar. Karena di sini sebenarnya ada beberapa ibu-ibu yang tahu atau yang paham terkait masalah kalau seperti menganyam, atau mungkin ada bapak-bapak yang pintar membuat semacam kerajinan tangan, tapi tidak ada dukungan, belum ada dukungan. Jadi itu mungkin yang perlu diperhatikan. Nanti mungkin kita bisa gali potensi atau mungkin ada semacam kita bedah ini supaya nanti ibu-ibu nanti bisa terarah, mereka punya usaha. Nah, kemudian lagi mungkin terlalu banyak nih Pak, tapi mungkin bisa saya salurkan aspirasinya ini ibu-ibu masyarakat atau mungkin untuk ke bapak-bapak. Kemudian ini lagi, kalau bisa mungkin diusahakan juga mungkin bapak-bapaknya ini atau ya laki-lakinya ini bisa dibuatkan semacam UMKM juga, tempat kerja juga, semacam apakah itu perbengkelan atau las atau mungkin semacam tukang kayu, mungkin bisa dibantu alat-alatnya. Nah, itu mungkin bisa dipikirkan Pak. Karena jujur saja kalau untuk dana desa ini belum bisa untuk menyerap daripada aspirasi masyarakat saya. Jadi kalau kita berbicara kebutuhan mungkin tidak pernah ada puasnya, tidak pernah ada habisnya. Jadi karena sesuai mengikuti perkembangan zaman, kebutuhan usaha itu semakin harus progresif. Tidak mungkin harus ada perkembangan kemajuan karena kita mengikuti daripada marketing dunia marketing sekarang karena sudah era digitalisasi. Jadi itu mungkin Pak, mungkin bisa nanti paling tidak